Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah keyboard lagi yang pastinya kalian udah pada tahu juga. Dan itu adalah Phanteks MaxFit 67. Dan bisa jadi sih ini keyboard of the year sih. Ya kita nggak tahu sih karena 2022 kan baru mulai ya, tapi ini gue suka. Jadi si Phanteks kayaknya lagi pengen banget naikin keyboard mereka ke level yang lebih tinggi ya. Gue tahu mereka dengerin banyak feedback dari orang-orang komunitas keyboard. Dan gue rasa sih hasil akhirnya ini ya bisa dibilang memuaskan lah. Coba kita bahas dulu dia punya casing ya, karena ini desain baru gitu. Ini terdiri dari dua casing, atas dan juga bawah, yang ngejepit dia punya PCB dan plate yang di tengah-tengah itu. Plate-nya ini masih dibaut di casing di bawah, jadi sebenarnya ini masih tray mount. Tapi karena dia dijepit, jadi sebenarnya kita bisa nggak usah baut lagi sih. Bahkan pas gue pertama kali buka, gue langsung potong dia punya tray mount pole-nya itu. Dan sekarang ya, jadi lebih enak sih gua rasa. Jadi kasarnya ini jadi sandwich mount gitu. Tapi ya mesti dipotong dulu sih. Tapi kerasa sih jadi nggak terlalu keras lagi kalau kita ketik. Dan sebenarnya itu adalah hal yang gue cari-cari dalam sebuah keyboard pre-build, yaitu adalah pengalaman ketik yang baru gitu. Nggak tray mount terus. Dan gua rasa kita bisa temuin di keyboard ini kalau kita udah potong ya. Tapi satu hal yang gua rasain pas gua buka-buka dia punya casing itu, seperti yang kalian bisa dengar nih kalau gua goyang-goyangin. Plastik casingnya ini tuh nggak tahu kenapa kerasa lumayan murahan sih. Dia tipis banget dan juga mudah bengkok. Jadinya kalau di tangan itu agak sedikit kurang premium aja rasanya. Ya ini plastiknya dibanding keyboard plastik lain, ini kerasa lebih tipis sih. Tapi ya mau gimana lagi, untuk di luarnya ini kita bisa lihat kalau Phanteks udah mengikuti keyboard yang pakai knob itu ya. Kayaknya lagi rame banget di tahun ini. Tapi yang gue kaget itu dia punya knob ini sangat-sangat premium sih kualitasnya. Dia pakai aluminium. Jadi kalau kita pegang itu kerasa mahalan. Dan ya kita putar juga enak nih. Pencet-pencetnya juga enak. Mantap, cuman bingung aja kenapa casingnya kayak gini bahannya. Gue pribadi semenjak udah punya volume knob di meja gue itu, gue jadinya nggak terlalu pakai lagi yang ada di keyboard. Tapi ya gue bisa lihat ini sangat-sangat berfungsi untuk orang-orang. Untuk keycapsnya gue seneng banget sekarang keyboard pre-build ini udah lebih perhatiin ya sama keycapsnya mereka, pilih kualitas yang lebih tinggi lagi. Karena ya 90% kan tangan kita pasti di atas keycaps gitu. Jadi kalau keycapsnya jelek itu pasti kerasa keyboardnya kayak murahan gitulah. Jadi ini udah mantep. Noir udah bagus, press play juga udah bagus, dan sekarang Phanteks juga udah bagus. Ini cherry profile PBT die sub yang warna abu-abu untuk casing yang warna hitam ini. Gue pribadi sih lebih suka double shot ya, tapi nggak apa-apa juga sih, ini die subnya bagus, dia halus di tangan. Kita dapat extra accent keycaps yang pastinya bikin keyboardnya lebih manis lagi, dan juga kita dapat extra function untuk yang MacBook gitu. Satu hal aja yang gue notice itu dia punya font, terutama di modifier itu agak sedikit kayak gede gitu. Kayak ada vibe kalau tulisan anak kecil gitu loh. Jadi ya agak kurang elegan aja sih jadinya. Tapi ya udah sih mau gimana lagi. Untuk switchnya di unit yang hitam kita pakai Gateron Cap Milky Yellow, dan yang putih itu kita pakai Kel White Box. Atau lebih simpelnya yang hitam itu linear dan yang putih itu clicky. Gua agak bingung sih kenapa mereka kayak gitu ya. Jadi kasarnya itu kalau misalkan kita pengen linear tapi di putih, itu nggak bisa. Untuk Gateron Cap-nya ini pertama kali juga gue coba, ini yang udah di pre-loop dari sananya sendiri, jadi udah halus banget. Dan ya gue suka banget sih sama switch-nya ya, kayak snappy gitu. Ya, ini enak banget sih, ditambah udah pre-loop kan, jadi halus banget. Dan juga nggak ada suara ping dari dia punya spring. Ya, gue kagum aja sih Phanteks bisa pakai switch yang jarang atau mungkin nggak pernah dipakai sama keyboard pre-build lain. Jadi ya mantep. PCB-nya juga udah south facing pastinya, tapi dia punya spacebar itu masih north facing karena dia bakal tabrakan sama switch on off-nya. Tapi ya itu nggak apa-apa karena nggak ada interference. Ada juga software-nya yang mirip banget sama Noir punya, dan ya standar lah, kita bisa remap keys dan juga atur RGB. Untuk foamnya di sini juga udah lengkap, di bawah PCB ada, di antara PCB dan plate juga ada, dan di spacebar juga ada. Untuk stabilizernya dari yang gue lihat sih kayaknya ini sama persis sama yang Voyager punya. Plate mount udah pre-loop dan juga udah rata bawahnya, jadi ya udah aman lah. Untuk unit gue juga semuanya aman sih, tapi ya balik lagi kecuali dia punya spasi yang pastinya belum aman. Dan yang terakhir di bawahnya itu ada baterai sebesar 4000 mAh yang Phanteks klaim bisa tahan sampai 10 hari gitu.
Jadi ya untuk kalian yang suka fitur wireless kan, ini bisa. Jadi ya sebenarnya keyboardnya gitu aja sih, sound testnya bakal datang nanti, jangan khawatir. Kalau dalam segi desain sih gue suka dia punya bezel itu terlihat tebel, dan untuk layout exploded juga gue nggak ada masalah, gue merasa itu tetap manis-manis aja. Yang gue kurang suka itu ada lampu di sini yang bakal selalu nyala ya, itu nggak mengganggu atau apa sih, cuman ya gue kurang suka aja kalau ada yang lampu nyala terus kita nggak bisa apa-apain. Ya bisa aja sih kalau kita tutup pakai tape ya, tapi ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari atas kayak gini, ini keyboardnya udah cakep banget kok. Dan untuk di harga 1.490.000, menurut gua harganya masih masuk sih untuk apa yang kita dapat ya. Gue cuman wish aja dia punya casing plastik itu setidaknya lebih tebel gitu, karena ini beneran ini beneran kerasa murahan sih. Apalagi dia selalu bunyi-bunyi gitu kalau kita gerak-gerakin. Tapi selain itu gue rasa ini keyboardnya bagus banget. Gue suka sama dia punya feeling ketik, terutama kalau udah dipotong polnya gitu. Tapi ya ingat aja warranty udah pasti ya angus sih. Jadi kalau kalian nggak mau potong juga nggak apa-apa sih. Gue rasa juga udah enak-enak aja. Bisa dibilang terbaik lah di antara semua pre-build yang ada sekarang. Loh, Cak. Tapi kemarin lu bilang di video press play kalau itu keyboard terbaik. Dan sekarang lu bilang lagi ini keyboard terbaik. Semua aja terbaik. Well, gua kebetulan itu dapat keyboardnya ini sama yang press play Voyager kemarin itu barengan. Jadi itu bukan gua coba Voyager dulu, terus gua bikin videonya, baru gua coba Phanteks, terus bikin videonya. Enggak. Gua pakai mereka itu sama-sama gitu, bersamaan. Jadinya gua pribadi pas cobain gitu udah ada gambaran lah yang mana yang gua lebih suka. Dan menurut gua juga ada bilang ini di video press play kemarin, keyboard itu tuh adalah keyboard terbaik yang press play berikan. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan dari seluruh keyboard pre-built yang ada sekarang gitu, menurut gua ini yang paling oke. Gua suka karena ini typing feel-nya menurut gua lebih enak. Si press play itu menang di dia punya casing, untuk sekarang nggak ada yang kalahin casing mereka, mantep banget. Apalagi setelah pegang casing itu ya, pegang ini tuh kayak ini kayak jelek banget sih casingnya. Tapi ya karena gue lebih suka ketiknya di sini, makanya gue lebih pilih si Phanteks ini. Dan ya kita coba lihat sound testnya kayak gimana. Oke, gua rasa itu aja sih paling. Kasih tau gua pendapat kalian, siapakah yang punya keyboard 65% terbaik untuk saat ini? Coba komen di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.